Tangga-tangga deh, wong sholat itu ape prai, gara-gara kecewa apa? Tak omongi masyarakat ya tak omong. Nak ben prai yo prai. Dari awal sholat itu ku sunat. Ora usah maksa sholat itu tambah gremeng dari awal sholat itu apa? Kena arah percaya tak baturi sholat itu. Mau aku nganti saya biasa sholat itu. Mula biasa dengan di sana sholat itu toko-toko biasa. Ya ini biasa mawon. Ya tapi kan harus keramat ya wong sekarang kan. Ya biasa wong gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah sekere. Kon sunat ben tetep napa? Sunat. Usah kok ada dua ora atau sholat subuh nek sholat. Wong bakar-bakar nek keragat. Ora tahu subuh tak salah wong. Penak. Subuh wajib ora tahu pas itu napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan, sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Ngono arwe, nah ono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiye lunga kudu mobil sumban, kudu wis rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada khazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben cung mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur khazun nafsi. Nek rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham nggih? Kecuali kita ngongkon salat, mbek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'i'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi juga lembaga-lembaga apa? Maka tak kandhani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3 itu. Kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, Gus. Kalau PNS tak perjuangan. Kalau ini mulai dia kata ini partai apa Gus? Kalau PDIP tapi PNS tak. Napa dia perjuangan? Ini orang murid butuh apa? Perjuangan. Nak melihat PDIP golongan karya. Kau ngalim butuh sering berkarya. Mohon kalau terusakan ya. Ya ini sing termasuk antike Dawe Senawi Banten. Wa idon anna a'malal umara wasatin mauqufatun ala fatawal ulama. Jadi sing sederengnya ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, atau ala fatawid ulama, fatwa-fatawid. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Ya kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Mari kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebut ikus. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada.
Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang dadu ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama. Dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, saya iso Kiai Rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi kiai. Ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini ran jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji rek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh lah provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Harusnya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan mbek Sahid. Mboten nate juga mbek kula, bar ketemu kula pengen senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok nakal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem-ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band melok wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut istilahul aimah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang ini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nak ana tanggane kawin digoleki syahid, digoleki napa? Wah. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Ngono kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunni medhit, kiai non sunni lo? Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran niku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham nggih? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih nggih. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus
Ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Jenis apa fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Di sini ada ulama yang pro syariat kayak Sunan Kudus. Wah, selawase ra cocok bisa nang Joko. Kok kali Joko pokoknya orang Islam wis bener, mulane penggemar yang Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane pinggir kalau tidak model kali Joko. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Gusti sitok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong koyo patung. Haram. Kuman swara sorotan udiba kok kon ngekek nyawa barang jero kiai kuno kan kuwi. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar itu metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman itu Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenani ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya itu ya gepeng lah artinya kan gak Karena ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo, iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni syahadat kan iku lemok. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho moh, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dari TKB onto napa Kusumo. Yang tangga kula, bapak kula tuban Kalijogo tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan KB onto Kusumo. Saiki warisan kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan. Zaman kula enak mun tak dol lah go ngopi ya.